video ini kita akan membuat gambar di AutoCAD yang dimulai dari membuat garis. Ada beberapa cara membuat garis. Yang pertama adalah membuat garis dengan titik ke titik. Misalkan kita mulai dari 10,10 dan titik berikutnya adalah 20,10, maka akan terjadi sebuah garis miring di mana dimulai dari 10,10 dan berakhir di 20,10. Ini yang kita sebut dengan cara titik ke titik. Selanjutnya adalah membuat garis yang dimulai dari titik sembarang, kemudian kita tarik dengan mouse, kita klik. Di situ akan muncul angka tertentu yang menandakan panjang garis dan ada sudut. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan koordinat polar, artinya adalah membuat garis dengan panjang tertentu yang ditentukan dengan angka yang di blok biru itu dan sudut yang ditunjukkan dengan besaran sudut kalau mouse-nya kita gerakkan memutar. Misalkan sudutnya 15 derajat, tinggal kita ketik misalkan panjangnya 45, maka akan jadi garis yang miring dari bidang datar atau sejajar sumbu X dengan sudut 45 derajat. Untuk yang koordinat polar ini, maka kita perlu mengetahui pedoman dasarnya, bahwa sudutnya dimulai dari X, sejajar sumbu X positif berlawanan dengan arah jarum jam, maka ini adalah 0 derajat, kemudian ke atas adalah 90, ke kiri 180, dan ke bawah 270. Misalkan kalau ada garis yang miring ke kiri dan dari sumbu X adalah 30 derajat, maka akan kita hitung garis kemiringan garis ini dari sumbu yang paling kanan, maka ini 30 derajat, dimulai dari 0, maka 180 derajat dikurangi 30 derajat, sudutnya adalah 150 derajat. Caranya, misalkan di sini kita ketik dengan tanda lebih kecil 150 yang mewakili sudut dan panjangnya misalkan 40, maka tinggal kita ketikkan 40, maka akan ada garis. Kalau dihitung dari garis yang horizontal adalah 30 derajat. Demikian seterusnya dengan pedoman yang sudut tadi 0, 90, 180, 270, dan kembali lagi ke 0. Saya ulangi, maka kita akan punya gambar seperti ini. Ini adalah melambangkan sumbu. Ini adalah 0 derajat, ini 90 derajat, 180, dan 270 derajat. Ini adalah yang dinamakan dengan koordinat polar. Yang ketiga adalah membuat garis dengan koordinat kartesian, di mana koordinat kartesian ini adalah seperti cara yang pertama, tetapi kita akan modifikasi. Jadi kalau di sini adalah sumbu X, titik ini biasanya adalah 0,0, maka dianggap di koordinat kartesian adalah titik ini adalah 0,0 dimanapun tempatnya. 0,0 yang asli adalah di sini, maka
untuk koordinat kartesian, titik perpotongan ini dianggap adalah 0,0. Misalkan begini, diketahui jaraknya X dan Y, maka kalau misalkan X-nya negatif 20, negatif 20, maka dia akan mengarah ke kiri bawah. Jadi pedoman seperti ini. Untuk daerah di kanan atas maka adalah X-nya positif, Y-nya negatif. Di sebelah kiri atas X-nya negatif, Y-nya positif. Sebelah kiri bawah X-nya negatif, Y-nya negatif. Sebelah kanan atas, kanan bawah X-nya positif, Y-nya negatif. Contoh lain, misalkan ini adalah X-nya positif 20, Y-nya negatif min 10. Maka dia akan jadi miring seperti itu. Inilah contoh pembuatan garis. Jadi kenapa ini diajarkan? Karena di samping untuk membuat garis, nanti kalau kita sudah sampai kepada memindah benda, kalau ingin memindah benda, misalkan ini jaraknya 50, kemudian kita akan memindah, ini jaraknya dengan titik kedua adalah misalkan ini adalah 8,338. Kalau kita ingin memindah garis ini pas persis jaraknya adalah 8, maka bisa kita pindah seperti ini. Move, klik, enter, diklik sembarang, kita pindah adalah titik 3388, sudutnya 90 derajat. Maka kita cek, jaraknya adalah 8 persis. Ini untuk mengoreksi gambar kalau sudah jadi. Termasuk tadi adalah bagaimana kita memindah gambar. Oke, itu untuk proses membuat garis. Di toolbar draw ini ada berbanyak macam toolbarnya, adalah polyline. Polyline ini adalah kita akan membuat garis dengan banyak bentuk ya. Sini misalkan di sini untuk bentuk yang melingkar kita bisa pakai arch, ketik aja A. Nah, ini akan jadi bentuk melingkar. Kemudian ini kalau saya masih melingkar lagi, kita klik di sana, kita kembalikan ke line lagi, maka akan jadi garis lurus. Kalau pengen kita meluruskan, kita tinggal meluruskan di sini. Nah, jadilah bentuk yang disebut dengan polyline. Kenapa dibuat polyline? Ini adalah satu kesatuan, dimana kalau kita gambar pakai line, misalkan bentuknya segi 4, maka garisnya tetap akan jadi sendiri-sendiri. Kalau kita pilih, tetap akan jadi sendiri-sendiri. Sedangkan polyline kalau kita klik, maka akan jadi satu kesatuan. Oke, seperti itu. Ini polyline. Kemudian ada circle. Circle ini ada banyak sekali. Ada circle radius. Circle radius. Tinggal kita klik di centernya, radiusnya berapa kita tentukan, ketik aja misalkan 5, maka akan jadi lingkaran dengan radius 5 satuan. Ada juga center diameter. Kita pengen ada diameternya, maka tinggal kita ketik 20,
maka akan jadi lingkaran dengan diameter 20. Ada 2 poin, kita cukup mengklik di 2 titik, misalkan di sini dan lagi titik berikutnya di sini, maka ini akan jadi garis lingkaran juga yang berimpit dengan garis yang atas dan garis yang bawah. Ada juga 3 poin, ini biasanya untuk membuat garis yang melewati segitiga ya, seperti ini. Untuk garis vertikal dengan 3 poin, misalkan 1, 2, oh salah, maaf, jadi 3 poin adalah garis atau lingkaran yang dibentuk dari 3 poin. Poin pertama misalkan di sini, klik. Poin kedua di sini, poin ketiganya di sini, tergantung dari permintaan yang diminta. Digambar. Ada tangan-tangan radius. Ini biasanya digunakan untuk membuat lingkaran yang ada di sekitar garis, misalkan ini dia akan tangan di sini, radiusnya misalkan 10, maka dia akan membuat garis atau lingkaran yang berimpit di garis pertama dan kedua dengan radius adalah tadi 10. Itu adalah tangan radius. Ada juga kita semua pakai tangan, biasanya ada 3 titik, 1, 2, 3, maka dia akan menghitung sendiri besaran lingkaran yang kita buat yang menyinggung di ketiga garis tersebut. Tangan art juga sama, mirip ini, hanya kalau arts ini adalah lingkaran tidak penuh, jadi ini tinggal diklik. Nah, seperti ini, tinggal diperlukan berapa panjang yang akan diinginkan. Ini juga sama, ada start, center, seperti itu. Hampir mirip dengan lingkaran, bisa dicoba yang lain. Ada start, length, dan sebagainya. Yang ketiga, ini 1, 2, 3, 4. Yang keempat, kelima adalah rectangle. Rectangle ini adalah membuat segi 4 langsung dari titik sini, bisa kita tentukan, bisa pakai koordinat kartesian tadi, ada 50, 30, maka akan jadi segi 4 dengan panjang 50 dan lebarnya 30. Ada juga poligon. Poligon adalah segi banyak. Kita tentukan dulu enter number of side, misalkan 6, senternya di sini. Ada 2, ada inscribe, kita tentukan radiusnya 30 misalkan, maka akan jadi lingkaran seperti ini. Untuk membedakan, saya akan membuat lingkaran yang sama dengan ini ya, seperti itu, dan lingkaran yang sama dengan ini. Oke, tadi inscribe seperti itu, 30 radiusnya. Sekarang kita buat 6, senternya di sini, tapi yang circumscribe, diameternya atau radiusnya adalah 30. Nah, seperti ini. Jadi ini radiusnya 30 berada di dalam lingkaran, dan yang satunya radiusnya 30 tapi mengelilingi lingkaran. Ini circumscribe, ini inscribe.
Seperti itu perbedaannya. Kemudian ada center, maaf, ada elip. Elip biasanya kita buat untuk membuat elip. Center elip di sini kita buat radiusnya yang awal 30 misalkan, radius yang keduanya 10, maka akan jadi sebuah elip. Elip juga ada bermacam-macam, ada aksis, ada elip arch. Bisa dicoba elip arch misalkan, sama seperti elip tapi nanti akan tidak penuh. 30 juga sama, misalkan ini 10. Nah, dia akan minta dari mana startnya. Misalkan start di sini, kita pengen misalkan tidak penuh, ada 40 misalkan di sini. Nah, ini adalah bentuk elip atau arch elip. Ada aksis dan end. Ini hampir sama dengan yang tadi. Specify axis endpoint. 1, endpoint yang kedua misalkan 60, distance antar aksis misalkan ini 10, sama. Jadi ya, kalau ini prosesnya center dulu, kalau ini jaraknya 60 dan ini ya 20, atau radiusnya adalah 20. Yang ketiga adalah heads. Yang selanjutnya adalah heads. Heads adalah untuk membuat arsiran. Kita tinggal pakai pick point. Misalkan di dalam lingkaran ini akan kita arsir, maka tinggal kita klik di dalamnya, maka akan terbentuk arsiran seperti itu. Di sini ada heads pattern scale. Kalau misalkan kita ganti, maka akan semakin angkanya semakin besar, maka arsirannya akan semakin jarang. Seperti itu, misalkan 5, kalau kita ganti jadi 15 atau 16, nah akan semakin jarang. Dan close heads creation. Seperti itu. Ini arch ada 2. Ini ada gradient. Ini adalah bentuk lain dari arch, tapi dalam bentuk yang solid atau penuh. Misalkan kita pakai yang warna biru kuning seperti ini, kita select pick point sama dengan tadi, maka akan terjadi arsiran yang berwarna biru dengan gradasi kuning bercampur. Yang ketiga adalah boundary. Boundary ini sama juga di arsiran. Hanya misalkan kita beri contoh, kita akan mengarsir daerah di luar ini. Kita bisa klik di sini, pick point. Nah, seperti itu. Enter. Create one polyline. Maaf. Boundary biasanya kita mengelilingi lingkaran, berarti ada di sini ya. Select polyline, pick. Itu. Enter. Ini adalah, maaf penjelasannya keliru. Untuk boundary ini adalah kita yang membuat wilayah atau pembatasan dari ini. Ini kan biasanya kita tidak bisa mengklik kalau kita sudah pakai. Nah, seperti ini. Ini masih menyatu. Kalau kita pakai boundary, diklik di sini, maka ini akan jadi boundary. Enter. Kalau kita pilih, nah, jadilah seperti itu.
Kali ini sudah pakai boundary karena kita membuatnya pakai polyline. Oke, demikian cara membuat drawing di AutoCAD. Selamat mencoba.